Tidak semua orang tahu, tapi saya mulai khawatir ketika ayah saya 68 tahun kehilangan semangat hidup. Beliau lebih sering terdiam buang air kecil malam berkali-kali dan enggan bercanda seperti dulu. Saya bertanya-tanya, apakah ini cuma karena usia? Saya Raka. Dan hari ini saya tidak sendiri. Bersama saya adalah seorang dokter yang selama 30 tahun telah membantu para pensiunan veteran guru pria usia emas yang hampir kehilangan harapan, kembali menemukan vitalitas dan kepercayaan diri mereka. Ini dia Dr. Siti Setiati, penulis buku Sehat di Usia Emas, dan dokter yang telah menyelamatkan ratusan pasien dari menyerah pada waktu. Selamat datang, Dok. Raka saya di sini untuk memastikan para lansia hidup sehat. Tapi mereka harus dengar peringatan saya. Karena banyak pria merusak dirinya sendiri, bukan karena sakit, tapi karena diam-diam membiarkan tubuhnya melemah. Wah, jadi bukan usia yang membuat penis tidak berfungsi. Bukan ulang tahun yang melemahkan ereksi mereka, tapi kebiasaan yang mereka abaikan setiap hari. Itu yang membuat penis menua. Jadi masih bisa diperbaiki, Dok. Bahkan kalau usia sudah di atas 60. Sangat bisa. Saya punya pasien usia 74 tahun dulu sudah pasrah. Tapi setelah 3 bulan latihan sederhana, ereksinya kembali kuat, kepercayaan dirinya pulih. Ingat ya Raka, penis butuh latihan. Sama seperti jantung. Wah, saya yakin banyak yang belum tahu soal ini. Jadi apa langkah pertama yang harus dilakukan, Dok? Perkuat dasar panggul. Otot ini menopang kandung kemih usus dan penis. Kalau melemah, aliran darah tidak bisa ditahan di penis. Ereksi pun menjadi lemah dan cepat hilang. Dok, ini otot yang mana ya? Otot di antara tulang kemaluan dan anus. Bayangkan saat Anda menahan kencing di tengah jalan, nah itu otot dasar panggul. Latihan menahannya disebut kegel. Wah, ini pertama kalinya saya dengar. Bisa dilakukan sendiri di rumah. Bisa dan harus. Tanpa alat. Tanpa efek samping. Bahkan bisa dilakukan sambil duduk berbaring atau nonton sinetron. Cukup kencangkan otot itu 5 detik lalu lepas 5 detik. Ulangi 10-15 kali 2-3 kali sehari. Dok, apakah ini hanya untuk urusan seksual atau ada manfaat lain juga? Banyak pria yang rutin latihan dasar panggul, lebih jarang bangun malam karena kencing tidak lagi netes. Setelah buang air kecil dan bisa tertawa tanpa takut bocor. Ini tentang kualitas hidup Raka. Dok, ini luar biasa. Ada contoh pasien yang mengalami perubahan besar. Ada. Pak Burhan 69 tahun. Dulunya mudah lelah, sering pipis malam dan merasa dirinya sudah habis. Setelah 4 minggu latihan, dia bilang, saya bisa tertawa dan tidur nyenyak lagi istrinya. Bahkan bilang beliau seperti kembali muda. Wah, teman-teman jeda sebentar. Tulis kota tempat Anda menonton di komentar. Dan ceritakan apa kekhawatiran kesehatan Anda atau orang tua Anda, kami baca semuanya. Dok, saya penasaran, mengapa hal sederhana seperti ini tidak diajarkan oleh dokter-dokter lain? Karena banyak yang anggap ini tabu. Padahal inilah pondasi fungsi seksual pria. Dan semakin dini dimulai semakin kuat hasilnya. Oke, satu pertanyaan terakhir sebelum kita lanjut. Dok, latihan ini bisa membantu pria yang sudah tidak aktif secara seksual. Justru merekalah yang paling butuh. Tanpa stimulasi tubuh, mengira bagian itu sudah tidak terpakai. Lama-lama fungsinya menurun secara diam-diam. Wah, jadi ini bukan soal masih aktif atau tidak, tapi soal merawat tubuh. Betul. Ini bukan soal ego, tapi soal menjaga aliran darah otot dan jaringan agar tetap hidup. Karena tubuh yang dirawat akan tetap merespons. Wah, Dok, ini mulai membuka mata saya. Jadi setelah dasar panggul diperkuat, langkah berikutnya apa ya? Sirkulasi. Penis Anda bukan hanya otot, dia juga jaringan pembuluh darah. Tanpa aliran darah yang sehat, ereksi mustahil terjadi meskipun Anda punya gairah. Tapi kalau pria sudah tidak aktif secara seksual, apakah aliran darah masih penting? Justru lebih penting. Saat tidak aktif, tubuh cenderung mengurangi pasokan darah ke penis. Tanpa sirkulasi jaringan, mulai kelaparan oksigen dan perlahan mengecil. Ini disebut atrofi. Waduh, saya baru tahu. Jadi penis pun bisa mengalami penyusutan. Ya, tapi bukan karena usia, karena kurang dilatih.
sama seperti otot kaki yang mengecil jika tidak dipakai. Dan ini bisa dicegah hanya dengan latihan sederhana setiap hari. Latihan seperti apa, Dok? Kita menyebutnya stimulasi vaskular. Tujuannya bukan gairah atau orgasme, tapi sirkulasi, yang bisa dilakukan dengan dua cara secara manual atau dengan bantuan alat vakum medis. Manual maksudnya? Sentuhan ringan dengan kesadaran penuh. Hanya untuk mendorong darah masuk ke penis. Tidak perlu sampai klimaks. Fokusnya adalah menjaga jaringan tetap lentur dan pembuluh darah tetap aktif. Dan kalau pakai alat? Alat vakum medis akan menciptakan tekanan negatif ringan menarik darah masuk. Digunakan 50-10 menit sehari. Sangat efektif untuk menjaga panjang sensitivitas dan bentuk penis. Wah, ini terdengar seperti rutinitas olahraga untuk penis. Benar. Saya menyebutnya senam pembuluh darah pria. Sama pentingnya dengan jalan pagi untuk jantung. Dok, ini cocok untuk semua pria. Terutama untuk pria yang sudah tidak aktif karena penyakit atau alasan pribadi. Tanpa sirkulasi ruang-ruang ereksi bisa menjadi kaku atau bahkan membentuk jaringan parut. Salah satu akibatnya adalah penyakit Peyronie. Itu yang bikin penis melengkung dan terasa sakit kan? Tepat. Dan seringkali datang tanpa gejala awal yang jelas. Pria bangun satu hari dan heran kenapa bentuknya berubah. Padahal akar masalahnya adalah kurangnya sirkulasi bertahun-tahun. Wah, serem juga ya, Dok. Tapi kabar baiknya bisa dicegah dengan kebiasaan harian. Bisa. Hanya butuh beberapa menit sehari. Tidak menyakitkan, tidak mahal. Tapi dampaknya luar biasa bagi kesehatan seksual jangka panjang. Teman-teman, kalau Anda masih bersama kami, ketik angka 1 di komentar. Saya ingin tahu apakah informasi ini berguna buat Anda sejauh ini. Dan jangan malu ya. Ini bukan soal malu, ini soal masa depan Anda. Dok, latihan ini ada batasan usia? Tidak ada. Saya punya pasien usia 81 tahun. Setelah mulai stimulasi vaskular, beliau bilang, "Saya bangun pagi dengan perasaan hidup kembali." Itu kekuatan dari tubuh yang dirawat. Jadi sebenarnya tubuh kita tidak berhenti memberi sinyal, hanya saja kita yang berhenti merespons. Betul. Dan saya ingin semua pria tahu, Anda tidak perlu menunggu penyakit datang. Anda bisa mulai sekarang. Latih penis Anda seperti melatih kepercayaan diri Anda. Dengan disiplin dan cinta diri. Dok, saya merasa kita baru mulai menyentuh permukaannya saja, tapi ini sudah sangat membuka pikiran. Dan kita belum bicara soal kebersihan ya. Yaitu langkah ketiga yang sering diremehkan, tapi krusial. Banyak pria hanya bilas cepat di kamar mandi, tapi tidak sadar bahwa cara mencuci penis yang salah bisa menyebabkan infeksi serius. Dok, mencuci penis pun bisa salah. Saya kira itu bagian paling gampang. Justru karena dianggap gampang, banyak pria melakukannya asal-asalan. Mereka tidak sadar usia membuat kulit penis makin tipis, sensitif, dan lambat sembuh. Salah perlakuan bisa menyebabkan iritasi, infeksi, bahkan meningkatkan risiko kanker. Astaga, jadi seperti ranjau tersembunyi ya. Tepat. Saya menyebutnya jebakan kebiasaan harian. Banyak pria hanya menyiram air tanpa sabun atau malah pakai sabun wangi yang keras. Bahkan ada yang malas cuci setelah berhubungan intim. Waduh, saya yakin banyak penonton pria yang juga begitu. Nah, sekarang saatnya berubah. Gunakan air hangat dan sabun lembut bebas pewangi, seperti sabun gliserin atau sabun bayi. Cuci perlahan, termasuk bagian bawah kulup jika tidak disunat. Bilas bersih. Dan yang paling penting, keringkan sampai tuntas. Mengapa pengeringan begitu penting, Dok? Karena kelembapan adalah surga bagi bakteri dan jamur. Saya sering menangani pasien dengan balanitis peradangan kepala penis karena air mengendap di balik kulup. Gatal, nyeri, dan jika dibiarkan bisa berulang dan merusak struktur kulit. Saya merinding, Dok. Bahkan yang sederhana bisa berdampak sebesar itu. Betul. Kebersihan bukan soal wangi, tapi soal perlindungan. Ini cara Anda menghormati tubuh dan pasangan jika Anda punya. Jadi cuci dengan sabun ringan, bilas bersih, dan keringkan baik-baik. Ada tips tambahan? Setelah seks, selalu bersihkan diri meskipun sudah larut malam. pH vagina berbeda dengan kulit penis. Jika dibiarkan sisa-sisa cairan, bisa mengiritasi, menyebabkan infeksi berulang.
Dan untuk pria yang punya kulit kering, gunakan pelembab bebas parfum seminggu 2 kali. Dok, saya ingat ada pasien yang pernah dokter ceritakan, yang mengalami masalah serius karena mengabaikan kebersihan. Ya Pak Anwar, 72 tahun. Beliau mengalami luka kecil di bawah kulup yang tak sembuh-sembuh. Awalnya dikira lecet biasa. Ternyata itu awal dari lesi prakanker. Untung cepat tertangani. Tapi beliau menyesal karena selama ini kebersihan dianggap sepele. Teman-teman, jangan sampai menyesal belakangan. Coba tulis di komentar. Apakah Anda rutin membersihkan dengan benar setiap hari? Jujur saja, kita di sini belajar bersama. Dok, kita sudah bicara tentang tubuh. Tapi, saya penasaran. Bagaimana dengan pikiran? Apakah stres atau emosi juga mempengaruhi ereksi? Sangat mempengaruhi. Ereksi dimulai dari otak. Pikiran yang tegang membuat tubuh menutup diri. Stres meningkatkan hormon kortisol yang langsung menghambat aliran darah ke penis. Wah, jadi bukan hanya soal fisik. Justru banyak kasus disfungsi yang tidak berasal dari organ, tapi dari pikiran. Kecemasan, rasa malu, takut gagal, semua itu membunuh respon tubuh sebelum dimulai. Solusinya, apa pria harus ke psikolog? Tidak selalu. Ada latihan sederhana, napas 4-4-6. Tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, buang 6 detik. Lakukan 5 menit per hari. Latihan ini menenangkan sistem saraf, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan nitric oxide secara alami. Dok, ini seperti meditasi. Bisa dibilang begitu. Saya juga ajarkan mindfulness pada pasien. Banyak pria merasa tubuh mereka tidak seperti dulu. Tapi saat mereka hadir utuh dalam napas, dalam tubuh, hubungan mereka dengan diri sendiri berubah. Ereksi pun membaik. Saya suka sekali bagian ini, Dok. Karena kadang yang dibutuhkan pria hanya ruang untuk berdamai dengan tubuhnya. Betul, Raka. Kita tidak bisa kembali ke usia 30, tapi kita bisa menjaga agar tubuh kita tetap merespon seperti dulu. Asalkan tahu caranya. Jadi ternyata, kadang tubuh kita masih kuat, tapi pikiran yang sudah menyerah duluan. Tepat sekali, Raka. Dan saya ingin semua pria tahu, Anda masih bisa. Tubuh Anda masih mau bekerja, asal Anda mau mendengarkannya. Tapi, Dok, masih ada satu kebiasaan yang katanya sering diabaikan dan justru terjadi saat kita tidur. Saya penasaran banget. Apa itu? Ah ya, ini adalah jebakan terakhir yang diam-diam merusak penis banyak pria. Dan ironisnya terjadi ketika mereka tidur. Saya berbicara tentang celana dalam yang ketat. Celana dalam serius, Dok? Sangat serius. Banyak pria tidur dengan celana dalam ketat. Mereka pikir itu sepele. Tapi faktanya saat tidur tubuh pria memproduksi ereksi malam secara alami. Itu bukan nafsu. Itu cara tubuh merawat jaringan penis, mengalirkan oksigen, menjaga elastisitas. Jadi kalau pakai celana yang sempit, ereksi malam itu bisa terganggu? Ya, ereksi bisa terhambat atau bahkan tertekuk. Lama-kelamaan itu menciptakan luka-luka mikro di dalam jaringan. Tak terasa saat itu juga, tapi berbulan-bulan, bertahun-tahun, luka kecil itu jadi jaringan parut. Inilah yang memicu penyakit Peyronie penis melengkung dan terasa nyeri. Waduh, jadi tidur dengan celana dalam ketat itu seperti menyabotase tubuh kita sendiri. Benar, dan banyak pria tidak sadar. Mereka bangun tanpa ereksi pagi lalu menyalahkan usia. Padahal tubuh mereka hanya tidak diberi ruang untuk bernapas. Dok, jadi solusi paling sederhana? Biarkan tubuh bernapas, tidur tanpa celana dalam, atau ganti dengan celana longgar dari katun. Setelah beberapa minggu banyak pasien, saya melaporkan tidur lebih nyenyak, dan ereksi pagi yang kembali kuat. Ini luar biasa. Kadang kita pikir harus beli obat mahal konsultasi berjam-jam. Padahal yang dibutuhkan hanya bernapas rileks dan merawat tubuh dengan benar. Tepat, Raka. Ini bukan tentang berusaha lebih keras, tapi tentang berhenti melakukan hal-hal yang diam-diam merusak diri. Kadang dengan hanya mengubah kebiasaan tidur seorang pria, bisa menghindari tahun-tahun penuh frustrasi dan rasa malu. Teman-teman, ini momen penting. Saya ingin tahu apakah Anda masih peduli dengan tubuh Anda. Kalau ya, silakan ketik angka 1 di komentar. Kalau Anda merasa ini tidak relevan, ketik 0.
Tapi saya harap Anda masih bersama kami. Karena setelah mendengar semua ini, saya sadar masih ada harapan, masih ada solusi. Dan saya ingin semua pria tahu satu hal. Bukan usia yang mengambil kekuatan Anda, tapi sikap menyerah. Tubuh Anda masih bisa asalkan Anda peduli. Dok, sebelum kita tutup, saya minta tolong. Bisa nggak dokter sampaikan pesan penutup untuk para pria usia 60 tahun ke atas yang mungkin sedang kehilangan harapan? Tentu Raka. Dengarkan baik-baik. Jika Anda telah menonton sejauh ini, berarti Anda peduli. Dan itu sudah membedakan Anda dari kebanyakan pria lain. Jangan diam dan menerima penurunan sebagai takdir. Karena tubuh Anda masih merespon selama Anda memberinya kesempatan. Anda telah belajar 4 hal hari ini. 1. Kuatkan dasar panggul. 2. Latih sirkulasi darah penis Anda. 3. Rawat kebersihannya dengan benar. Dan 4. Kendalikan pikiran dan napas Anda. Bahkan pilihan sederhana seperti celana tidur bisa menentukan masa depan Anda. Dok, saya merasa seperti habis ikut seminar kehidupan. Sederhana, tapi menyentuh dan membangkitkan semangat. Itu karena kita tidak bicara tentang teori. Kita bicara tentang kenyataan sehari-hari dan masa depan yang masih bisa diselamatkan. Dengan kebiasaan yang benar, pria usia 60 ke atas bisa hidup dengan percaya diri nyaman dan bahagia. Dan yang paling saya suka, tidak ada satupun dari semua ini yang mahal, sulit, atau aneh. Betul. Tidak perlu obat kuat. Tidak perlu operasi. Yang dibutuhkan hanya niat dan rutinitas. Saya ingin meringkas lagi ya, Dok. Jadi, langkah pertama, latihan dasar panggul. Langkah kedua, stimulasi vaskular. Langkah ketiga, kebersihan yang benar. Langkah keempat, napas dan pikiran yang tenang. Dan 1 bonus tidur tanpa celana dalam ketat. Sempurna. Itulah fondasi dari penis yang sehat dan fungsi seksual yang bertahan lama. Tapi Dok, saya yakin masih banyak pria yang ragu. Mereka bilang, saya sudah tua, sudah nggak penting. Apa tanggapan dokter? Saya jawab tegas, Anda masih hidup berarti tubuh Anda masih butuh dirawat. Kesehatan seksual bukan soal nafsu, tapi soal harga diri, kedekatan dengan pasangan, dan kualitas hidup. Ya benar, saya jadi ingat ayah saya. Setelah mulai perbaiki pola makan dan tidur, beliau mulai tersenyum lagi. Mulai cerita-cerita lagi ke cucunya. Dan itulah tujuannya Raka. Bukan sekadar ereksi, tapi rasa percaya diri. Energi untuk bangun pagi, kemampuan untuk merasa dibutuhkan, dan hidup penuh makna. Teman-teman, ini saatnya untuk bergerak. Jangan tunda lagi. Mulailah dari 1 latihan hari ini. Tidak perlu semua langsung sempurna. Cukup 1 langkah. Dan jika Anda butuh teman, butuh dukungan, bagikan video ini ke saudara, ke sahabat, atau ke komunitas Anda. Jadikan ini pembuka obrolan yang menyelamatkan hidup. Kita sering takut bicara soal kesehatan pria. Tapi kalau kita terus diam, kerusakan akan terus berjalan di balik layar. Dan diam adalah cara tercepat menuju penyesalan. Dok, banyak penonton mungkin ingin tahu, apa makanan atau minuman yang bisa bantu menjaga kesehatan seksual mereka secara alami? Wah, itu pertanyaan bagus. Dan di Indonesia, kita punya banyak sumber alami. Tempe misalnya kayak isoflavon dan protein nabati yang bantu keseimbangan hormon. Atau air kelapa, bantu hidrasi dan tekanan darah. Wah, ini menarik, makanan sehari-hari, tapi efeknya luar biasa. Tepat. Kadang yang dibutuhkan tubuh kita bukan sesuatu dari luar negeri, tapi sesuatu yang tumbuh di halaman sendiri. Dok, saya rasa kita perlu 1 episode khusus untuk bahas makanan ya. Saya siap Raka, karena makan dengan benar adalah bentuk kasih sayang pada tubuh kita. Wah, Dok, saya benar-benar terinspirasi hari ini. Rasanya seperti dibangunkan dari tidur panjang. Itu karena Raka, banyak pria usia emas yang hidup setengah sadar. Mereka bernapas, tapi tidak benar-benar hidup. Hari ini kita ajak mereka bangun, menyadari bahwa mereka masih punya kendali atas tubuhnya. Dan saya yakin banyak yang akan mulai berubah, hanya karena mendengar penjelasan dokter. Tapi perubahan nyata hanya terjadi kalau mereka mulai bertindak. Ubah 1 kebiasaan hari ini. Lakukan 1 latihan saja. Tunjukkan pada tubuh Anda bahwa Anda belum menyerah. Teman-teman, kita sudah sampai di akhir sesi hari ini.
Tapi sebelum menutup saya ingin tahu, apakah Anda merasa sesi ini berguna jika ya ketik angka 1 di komentar. Kalau belum, atau Anda merasa topik ini belum cocok, ketik angka 0. Jangan malu, kami ingin terus memperbaiki untuk Anda. Dan jangan lupa bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga ke teman-teman pensiunan atau siapapun yang Anda sayangi. Anda tak pernah tahu, satu share bisa menyelamatkan satu kehidupan. Dan jangan putus harapan. Tahun-tahun terbaik Anda tidak ada di belakang, tapi menunggu di depan. Dengan tubuh yang dirawat napas yang tenang dan pilihan yang tepat, Anda bisa merasa hidup kembali. Kita akan kembali minggu depan dengan topik yang lebih spesifik. Makanan-makanan lokal yang bisa memperkuat kejantanan pria usia 60+. Anda akan terkejut karena banyak yang bisa Anda temukan di pasar tradisional. Tempe kacang hijau, air kelapa, bahkan daun kelor. Semuanya bisa menjadi obat kuat alami yang tidak pernah Anda bayangkan. Tapi hanya kalau Anda tahu cara menggunakannya. Tetap saksikan hingga akhir untuk tahu rahasia mengubah hidup Anda di usia emas. Ingat, bukan usia yang merenggut kekuatan Anda, tapi kebiasaan yang Anda biarkan menghancurkannya perlahan. Tubuh Anda masih mendengarkan. Pertanyaannya, apakah Anda masih peduli? Saya Raka. Dan saya Dr. Siti Setiati. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode berikutnya.